Diperkirakan masih lama, Pak. Sebetulnya puncak produksinya kemarin pada tahun 2014, tetapi alhamdulillah ini masih terus, Pak, masih terus. Tetapi kita untuk mengantisipasi kita akan membuat dana yang namanya dana abadi, Pak. Kita depositkan terus yang apa itu hasilnya itu kita gunakan untuk biaya pendidikan anak-anak kita nanti. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau dinamika pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Bojonegoro periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Hajah Mitroatin, SPD, Ketua DPD Golkar Kabupaten Bojonegoro. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah Pak Bambang Sadiono baik. Semoga Ya. Bapak juga baik semua. Bu Mitroatin ini lahir di Blora 18 Januari 1970, menyelesaikan S1 di IKIP Bojonegoro, S2 di Sekolah Tinggi Ekonomi Yapan Bojonegoro, terpilih menjadi Ketua DPD Golkar Bojonegoro sejak 2015, dan saat ini menjadi salah satu Wakil Ketua DPRD Bojonegoro. Bu Mitroatin mungkin bisa cerita singkat tapi lengkap gitu ya tentang perjalanan karirnya sampai saat ini. Monggo Bu, silakan Bu. Saya berangkat dari guru, Pak, karena basic pendidikan saya dari guru. Saya pernah mengajar TK waktu itu dan juga pernah mengajar di MTS di salah satu yayasan keagamaan. Tahun 2001 saya mendapatkan amanah untuk menjadi kepala desa di Desa Tanjung Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro. Tahun 2000, alhamdulillah terpilih. Tahun 2009 saya mencoba di periode kedua ya, di periode kedua baru dapat 8 bulan. Saya mencoba untuk di legislatif dari Partai Golkar karena waktu itu saya diajak oleh Pak Ketua DPD Partai Golkar pada mungkin zaman Pak Bambang Sadiono juga, Pak Talka. Saya alhamdulillah mencoba cuti dan alhamdulillah pada waktu itu saya terpilih dan kebetulan juga waktu itu saya mendapatkan suara terbanyak pada waktu itu, Pak. Tapi nah saat ini eh, 2009 terpilih, 2014 menjadi ketua DPR, 2000 2004 2018 mencoba ikut pemilu kada, 2019 menjadi wakil ketua DPR, terus saat ini wakil ketua DPR. Mohon maaf, Golkar stagnan. Bu, mungkin rencana Pilkada 2024 seperti apa dengan modal kursi yang saat ini ada di DPRD? Jadi gini Pak, memang surat tugas yang didapat dari DPP yaitu bahwa nama Mitra Atin ditugaskan untuk mencalonkan baik itu sebagai Cakada maupun Wakacada. Tetapi bagaimanapun juga kita harus sadar diri dan sadar posisi, kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita ada koalisi, Pak, yang saat ini intent dengan koalisi yang akan kita ajak koalisi adalah Gerindra dan juga PKB, Pak. Jadi
terlepas tugas itu nanti kita menunggu survei, bagaimana surveinya. Kalau survei saya memang tidak memungkinkan, saya pun tidak apa-apa. Yang penting Golkar bisa memberi kontribusi dan bersama-sama untuk membangun Bojonegoro, Pak. Jadi artinya bahwa Golkar targetnya bukan bupati, tapi wakil bupati, seperti itu, Bu. Ya, harapan pusat seperti itu, tetapi yang namanya politik kan dinamis. Kita nanti koalisi kita dengan Gerindra, dengan PKB. Nah, jadi bagaimana keputusan koalisi partai itu yang terbaik, Pak. Baik, kalau tidak salah PKB mencalonkan lagi petahana, Bu. Kemarin surat tugasnya sudah berbunyi Bupati Anako Awana, wakil wakil bupatinya Bu Mitra Atin. Tapi sekali lagi, yang namanya politik itu dinamis dan kita hanya mempunyai modal 5. Jadi nanti apapun keputusan dari calon bupati kita maupun dari koalisi, dan kalau infonya sih Pak, infonya ada juga yang namanya PBB masuk, PKS masuk, Hanura masuk, infonya. Tetapi kalau saya intinya adalah kepada Gerindra. Jadi Bu apa Ana akan nyalon lagi, Ibu sebagai wakil, dua-duanya perempuan. Ya, menantu saya taruh di dapil saya pindah dapil Pak, dan alhamdulillah Allah mengabulkan, memberikan amanah kepada kami. Bukan, maksud saya nanti calon bupati dan calon wakil bupatinya sama-sama perempuan. Kalau surat tugas DPP Golkar seperti itu, tapi sekali lagi kita tidak mungkin bisa egois. Jadi keputusan dari hasil rapat koalisi nanti itu berarti yang kita pakai, Pak. Karena nanti juga dari para teman-teman koalisi itu juga memakai berdasarkan survei juga, Pak. Nah, PKB, Gerindra, Golkar sepakat berkoalisi. Sepakat Kira-kira berkoalisi. ya, kira-kira masih ada berapa pasangan calon lagi, Bu, di luar yang koalisi PKB, Golkar, Gerindra? Kelihatannya Hanura juga gabung ke kita, PKS, PBB, PDI belum tahu, Pak. Belum final. Artinya masih akan ada berapa pasangan Masih, lagi di luar masih. itu? Masih, Ya, masih, Bapak. ya. Lalu calon-calon lain selain Bu Ana yang sudah muncul siapa? Kalau dipasang gambar itu Bu Sekda, terus mantan wakil bupati, terus salah satu kepala desa. Kalau calon yang independen kemungkinan ada apa tidak? Nah, itu saya yang belum tahu, Pak. Di Bojonegoro ada petahana. Nah, kira-kira apa masalah yang masih harus ditangani oleh Bupati ke depan? Kenapa kita bersama PKB? Karena ini saya ingin pembangunan Bojonegoro berkelanjutan. Artinya bahwa apa yang dilakukan Bupati sekarang layak untuk diteruskan, Bu. Layak untuk dilanjutkan. Misalnya apa, Bu? Prestasi-prestasi yang bisa Oh, dicatat. banyak, Pak. Termasuk juga pembangunan infrastruktur jalan yang bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Dan kita juga sudah ada jembatan yang menuju Blora, dan itu bisa diakses Bojonegoro sama Blora. Dan juga infrastruktur untuk pertanian, juga untuk peningkatan SDM, seperti untuk sosial keagamaan. Itu banyak, Pak, banyak. Jadi banyak sekali. Semuanya ada plus minusnya, tapi kalau saya merasa banyak plusnya. Nah, Bojonegoro ini beruntung dan APBD-nya lebih besar karena di situ ada dana bagi Migas. hasil migas, ya. Ya, Nah, itu seberapa besar pengaruhnya untuk Bojonegoro di biaya migas ini? sangat besar, Pak, karena Bojonegoro penyumbang industri migas itu
25%. Secara nasional kita penyumbang 25%. Nggak, maksudnya untuk Bojonegoronya sendiri, itu dari APBD-nya bisa masuk berapa persen? Sangat berpengaruh karena sebagian besar APBD kita berasal dari dana bagi hasil itu, Pak. Sekarang masuk sampai berapa, Bu? Nah, itu saya yang kalau tidak melihat catatan saya takutnya salah. Iya, kira-kira. Saya nggak bisa kira-kira Pak, soalnya masalah nominal ya. Tetapi kalau APBD kita ada sekitar kurang lebih 7,6 triliun. 7,6 triliun, ya. Ya, baik. Nah, selain apa bantuan dari DBH Migas itu, apalagi peluang-peluang apa PAD Bojonegoro? Ya dari pajak pajak-pajak itu, terus dari sumber sumber alamnya ya termasuk DBH itu ya Pak. Dari pariwisata, tapi yang cukup signifikan ya DBH itu Pak. Dengan APBD yang cukup besar, apa yang dirasakan sampai ke pemerintah desa? Apakah pemerintah desa juga mendapat tambahan anggaran yang besar? Tambahannya selain dari sesuai dengan Permendagri maupun Perpres itu untuk peningkatan apa pembangunan di desa itu ada yang namanya BKD Pak, bantuan keuangan desa yang digelontorkan di masing-masing desa, baik itu untuk infrastruktur pertanian maupun infrastruktur jalan perekonomian. Nah, karena begitu pentingnya DBH Migas ini, eh, diperkirakan masih berapa tahun lagi operasional Exxon di Bojonegoro ini, Bu? Diperkirakan masih lama, Pak. Sebetulnya puncak produksinya kemarin pada tahun 2014, tetapi alhamdulillah ini masih masih terus, Pak, masih terus. Tetapi kita untuk mengantisipasi kita akan membuat dana yang namanya dana abadi, Pak. Kita depositkan terus yang apa itu hasilnya itu kita gunakan untuk biaya pendidikan anak-anak kita nanti. Menarik sekali, ini juga sudah pernah dilakukan, kalau nggak salah di Timur Timur ini, hasil migas Ya, itu dibuatkan dana abadi. dana abadi. Nah, Okay. itu mulai kapan, Bu, dana abadi itu akan dimulai? Sebetulnya kemarin 2023 sudah akan dimulai, Pak, tetapi karena aturan di atasnya belum belum ada, jadi kita nunggu dan insya Allah ini aturan di atasnya sudah mungkin nanti akan kita bahas bareng-bareng lagi dan abadi. Nah, dana abadi itu akan diambil berapa persen dari dana yang diperoleh tiap tahun? Awal kemarin kita ambil sekitar 500 miliar. Berarti itu berapa persennya, Pak? 500 miliar per tahun, Bu, ya? Tahun pertama, Pak. Artinya tidak sama antara nanti Tidak tahun-tahun sama. berikutnya. Tidak sama. Cuma kan karena kembali lagi saya tidak hafal, kalau tidak lihat catatan saya tidak tahu, Pak. Tidak maksudnya takut salah karena menyangkut angka. Jadi ini eh, nanti akan disimpan sebagai dana abadi yang dimanfaatkan hanya apa, Bu? Untuk pendidikan, peningkatan SDM, Ya, artinya dana itu akan disimpan terus gitu ya. untuk anak cucu kita nanti, Pak. Jadi tidak diambil-ambilkan. Lalu ke depan ya, seandainya pasangan calon dari koalisi ini yang dipersiapkan oleh Golkar ini jadi, kira-kira program apa lagi yang akan dilaksanakan ke depan? Peningkatan ekonomi dan peningkatan SDM. Nah, kemudian banyak yang mengatakan bahwa eh, baik pileg maupun pilkada itu semakin terkesan pragmatis. Itu di Bojonegoro kira-kira pilkada seperti apa nanti? Ya, kalau itu sudah tidak menjadi rahasia umum ya, Pak ya.
Tetapi kita yakinkan masyarakat Bojonegoro dengan adanya pembangunan yang sudah jalan, semoga masyarakat Bojonegoro tidak hanya melihat dari kepragmatisan sesaat. Itu harapan kami, Pak. Baik. Jadi apa kira-kira yang apa bisa disampaikan kepada masyarakat supaya pilkada ini berjalan dengan baik, lancar dan tercapai apa misi pilkada itu sendiri, Bu? Ya, kami berharap seluruh warga masyarakat Bojonegoro, bagaimanapun juga kita akan mencari pemimpin yang betul-betul yang bisa diharapkan adalah pemimpin yang bukan hanya melihat indahnya saja, tetapi pemimpin yang betul-betul bisa mengambil resiko, berani mengambil sikap walaupun itu ada resikonya, dan betul-betul pemimpin yang ingin memperjuangkan hak masyarakat Bojonegoro. Nah, harapan kami pemimpin itu akan kita dapat kalau kita tidak transaksional di dalam pemilihan nanti, Pak. Iya. Nah, Ibu sudah menyatakan akan mendukung incumbent. Apakah kriterianya memenuhi seperti yang Ibu sampaikan tadi, Ibu Ana? Kami sebagai pengusung akan selalu berkomunikasi agar cita-cita kami Partai Golkar nanti bisa terakomodir aspirasi kita, dan yang namanya manusia, Pak, tidak luput dari khilaf, tetapi nanti kita akan selalu sharing, kita akan selalu saling mengingatkan bahwa masyarakat ini menginginkan hal yang seperti ini. Baik. Terakhir, Bu, Oke, monggo, Pak. Bojonegoro punya pengalaman bahwa antara bupati dan wakil bupati itu kadang-kadang tidak kompak. Nah, ini ke depan gimana caranya menjaga itu? Ya, kita harus menyadarkan wakil bupatinya juga nanti bagaimanapun juga mereka juga harus tahu karakter bupatinya, dan harus menjaga kekondusifan. Apa yang terjadi di era kemarin jangan sampai terulang di era ini. Yang ngusung nantinya adalah insya Allah dari Partai Golkar dan Partai Gerindra. Baik, terima kasih sekali Ibu Hajah Mitroatin SPD, Ketua DPD Oke, Golkar Kabupaten Bojonegoro. Mudah-mudahan apa yang dirancang dan diinginkan Partai Golkar tercapai. oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi